Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini film yang gue bahas akan gue bagi menjadi 2 bagian ya. Tadinya gue udah coba untuk cut beberapa bagian agar bisa selesai sekali tayang. Tapi ternyata tetap gak bisa karena di ceritanya sendiri banyak clue yang mempengaruhi adegan-adegan selanjutnya. Dan uniknya lagi, di film ini juga semua pemainnya mempunyai cerita yang juga akhirnya menyambung menjadi satu. Film menarik ini berjudul Senior. Ayo kita langsung aja. Sebuah bangunan bernama Istana Bawanadi awalnya adalah tempat tinggal Putri Bawanadi Rasmi. Ceritanya dia dibunuh oleh tukang kebunnya 53 tahun yang lalu. Bangunan itu diwariskan kepada keturunannya, kemudian dijual ke beberapa pembeli dan akhirnya menjadi sebuah sekolah suster Santa Maria yang mengawali kisah ini. Seorang gadis mengintip di balik celah pintu dan kaget melihat sesosok laki-laki berwajah aneh yang mengatakan, "Tidak, aku tidak melakukannya." Kemudian belasan peluru pun mengarah kepadanya dan wajah itu berubah menjadi penuh dengan belatung juga bola mata yang menjuntai keluar. Pria itu berkata, "Tolong aku," berkali-kali sambil berjalan ke arahnya. Gadis itu pun berlari menaiki tangga dan terhenti mendengar ketukan dari dinding di tengah tangga. Tiba-tiba terukir tulisan "Tolong aku" disertai sebuah tangan yang keluar dari dinding dan menahan kakinya. Ternyata itu adalah cerita hantu dari para siswi di asrama. Seorang suster pun datang karena mendengar teriakan dari seorang siswi. Dengan segera mereka membubarkan diri. Keesokan harinya seorang siswi bernama Mon terlihat berbicara sendiri. Miava dan teman-temannya yang lain pun bergosip tentang Mon. Mon pun tidak memperdulikan mereka dan duduk sendiri sambil menikmati makanannya. Seorang siswi lainnya bernama Anne menghampiri dan mengajaknya ngobrol. Tapi Mon juga terlihat tidak tertarik. Anne berkata, "Kau makan seperti babi kelaparan." Mon pun murka dan mengusirnya. Nama gadis itu sesungguhnya adalah Aditi, tapi semua orang memanggilnya Mon. Orang tuanya sudah meninggal 12 tahun yang lalu dalam sebuah kecelakaan dan sejak itulah dia menjadi pendiam dan bisa mendengar suara arwah. Suatu hari di saat Mon sedang di toilet, sesosok arwah laki-laki muncul untuk meminta jawaban. Ternyata arwah pria itu yang dari tadi terus mengikutinya dari kantin sekolah dan memaksa Mon untuk membantunya. Momen ketika Mon murka di kantin itu ternyata diarahkan kepada sosok hantu ini. Di malam sebelumnya pun ketika di kamar asrama dia didatangi oleh arwah laki-laki tersebut yang mengatakan dulu dia adalah siswa di sekolahan ini sekitar 30 tahun yang lalu di mana masih menjadi sekolah bisnis khusus laki-laki. Itulah pertama kalinya Mon bertemu hantu yang bersedia dipanggil senior itu. Senior menceritakan kasus 50 tahun yang lalu di mana hantu tukang kebun yang dijatuhi hukuman atas apa yang tidak dilakukannya dan arwahnya terus meminta keadilan. Jika pembunuh sesungguhnya masih di luar, maka arwah tukang kebun akan terus menghantui gedung itu. Bahkan yang mati pun terus meminta keadilan. Jadi intinya, senior meminta bantuan Mon untuk menguak kasus yang sudah berlalu bahkan 50 tahun yang lalu. Arwah hanya mengingat apa yang tersisa dalam kenangan mereka ketika mereka masih hidup, bahkan kadang mereka tidak ingat bagaimana mereka mati. Maka dari itu beberapa arwah butuh bantuan dari manusia. Di hari berikutnya, Anne menangis mendapati fotonya yang ditempel di loker dengan tulisan penjilat guru. Mon pun menghampiri dan berbincang dengannya. Anne banyak bercerita, salah satunya cerita tentang kisah ibunya yang sudah meninggal, yang dulunya memilih untuk mengakhiri hidup karena sakit hati kepada ayahnya yang berselingkuh. Dari sanalah mereka mulai dekat dan menjadi sahabat karib. Suatu hari Anne mengatakan kepada Mon bahwa dia sebenarnya menyukai guru yang bernama Rati dan menunjukkan boneka ala-ala yang diberikan guru itu pada saat hari Valentine. Mon mengatakan dia mempunyai firasat yang tidak baik terhadap guru tersebut. Tiba-tiba terdengar lolongan seekor anjing. Anne mulai merasa takut dan bertanya apakah anjing itu melihat hantu. Mon menjawab penglihatan anjing itu tidak bagus, tapi penciuman mereka sangat tajam, jadi intinya mereka lebih mencium bau hantu daripada melihatnya. Mon pun mengatakan bahwa dia juga bisa mencium bau hantu. Sewaktu Mon berusia 4 tahun, dia lolos dari sebuah kecelakaan mobil yang membunuh kedua orang tuanya dan di saat itulah dia bisa mencium bau orang mati hanya dengan mencium barang yang mereka sentuh. Mon melanjutkan, "Saat ini aku bisa mencium bau ibumu. Bau lavender, sejuk tapi sedih." Anne mengatakan itu adalah minyak wangi ibunya. Mon melanjutkan, "Jangan bermain dengan pria itu. Ibumu memintaku untuk memberitahumu." Keesokan harinya sewaktu pelajaran sedang berlangsung, Mon diam-diam mencari informasi tentang seorang putri yang terbunuh di kolam renang.
Arwah senior kembali muncul dan mengatakan, "Jadi kau mau membantuku ya? Kau cuma jual mahal selama ini." Mon berkata gila dan semua orang pun melihat ke arahnya. Guru pun bertanya siapa itu. Arwah senior terus menggodanya dengan mengatakan, "Kau sebenarnya ingin membantuku, akui saja." Mon menjawab hantu itu, tapi yang terlihat oleh yang lainnya, dia menjawab guru yang sedang memarahinya. Dia pun dihukum dengan papan yang bertuliskan, "Aku gila. Jangan mendekat dalam radius 100 meter." Sejak Mon menyetujui membantu senior, dia mulai mencari informasi tentang Putri Banawati yang berdasarkan catatan kepolisian, dia meninggal karena dipukul oleh benda keras di belakang kepalanya dan tubuhnya terjatuh ke dalam kolam renang. Polisi menemukan sekop lumuran darah dan menjadikan tukang kebun bernama Jit sebagai tersangka. Polisi juga menemukan tempat perhiasan Putri Banawati di rumahnya. Karena argumen yang tidak kuat, jaksa lalu menjatuhkan hukuman mati kepada Jit dengan regu tembak yang menembakinya. Mon berpendapat ada 3 orang yang mungkin terlibat, yaitu 1. Dr. Saner selaku orang yang memeriksa sang putri dan masih hidup sampai sekarang. Yang kedua adalah Pak Prapen, pengacara yang bertanggung jawab atas surat wasiat tetapi sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Yang ketiga adalah Nona Woranat, mantan sekretaris putri yang dipecat karena penggelapan dan menghilang sebelum pembunuhan terjadi. Mon bertanya bagaimana caranya senior bisa masuk, apalagi ini adalah toilet perempuan. Mesum deh ah. Senior menjawab, dulunya tempat ini adalah balkon. Orang cenderung percaya bahwa arwah bisa menembus dinding, tapi itu keliru. Kami hanya menyentuh barang atau tempat yang ada saat kami masih hidup. Jika kau melihat arwah keluar dari dinding, itu karena dulunya di sana tidak ada dinding dan arwahnya bisa melewati dan sebaliknya. Walaupun sekarang tampak ada pintu tapi dulunya tidak, maka roh tetap tidak bisa melewatinya. Lalu pergilah mereka ke tempat yang mereka sebut sebagai tempat kejadian kriminal. Tempat yang dulunya adalah kolam renang kini sudah menjadi kuburan. Senior menjelaskan letak-letak persis kolam tersebut dan mengarahkan Mon seakan-akan dia melihat kuburan itu masih berupa kolam renang di zamannya. Senior menyuruhnya untuk diam di satu titik yang dimana di sanalah ditemukannya jasad sang putri. Mon pun menutup mata dan mencoba mendeteksi dengan hidung. Di sana dia mencium bau darah yang bercampur dengan kebencian, juga bau mesyu yang berputar-putar di udara dari masa lalu. Sekilas ada gambaran tembakan dari seseorang. Senior mengatakan itu tidak mungkin karena di laporan kepolisian tidak disebutkan tentang pistol. Barang buktinya hanya berupa sekop yang penuh darah yang disembunyikan di dekat kolam renang dan darah itu sesuai dengan golongan darah sang korban. Zaman itu kan tidak ada tes DNA, sahut Mon. Senior hanya kebingungan apa itu tes DNA. Di hari berikutnya Mon pun menemui seorang dokter kenalannya bernama Dr. No. Dr. No memberikan arsip-arsip lama yang ditangani Dr. Saner. Di rumah sakit itu, Mon seperti merasakan sesosok hantu yang mendorong seorang pasien dengan terburu-buru dan tembus melewatinya. Keesokan harinya mereka menghampiri sebuah tempat yang dulunya adalah rawa, tapi di masa sekarang itu adalah rumah Dr. Saner. Sewaktu Mon mengatakan ingin menanyainya tentang kematian Putri Banawati, dia langsung menutup pintu dan merasa jantungan. Mon pun tiba-tiba sudah di dalam, entah nyelonong dari mana. Mon langsung mengatakan ingin tahu tentang bayi Daeng. Dokter pun tidak ada pilihan dan menceritakan bayi Daeng adalah bayi yang dimana ibunya meninggal di rumah sakit di tempat dokter bekerja dulu dan dia pun diadopsi oleh Putri Banawati sebagai keponakan. Tetapi di saat dia berumur 12 tahun, anak itu kabur. Lalu Mon pun bertanya tentang Bapak Prapan dan dokter itu mengatakan tentu saja dia mengenal pengacara bermuka 2 itu dan dia mensyukuri serta menertawakan kematian yang dia sebut terkena karma. Mon mulai mencium bau arwah. Seorang wanita tampak berdiri di luar rumah dengan ekspresi marah. BTW tadi Mon masuk dari pintu belakang yang katanya terbuka lebar, bahkan seekor kerbau pun bisa masuk ke dalam. What? Di sekolahan Mon tampak mengendus tembok dan sekilas ada sepasang mata di sana. Menurut Mon, dia mencium adanya kemarahan dan pembalasan dendam. Ini tampaknya adalah arwah perempuan yang berhubungan dengan gedung tersebut. Mon pun menghampiri sebuah tempat dan di dalam lift itu tampak banyak sekali arwah yang berdiri di belakang mereka. Tempat yang dulunya adalah rumah sakit dan kamar di depan mereka adalah ruangan bayi. Menurut penjaga pun, dia sering melihat para arwah yang gentayangan, salah satunya suster hamil yang sedang berjalan di sana setiap malam. Di situ jugalah tempat Dr. Saner bekerja dulu.
Untuk sementara, Mon berpendapat mungkin arwah suster hamil itu bisa menjadi clue atau mungkin dialah arwah misterius di dinding sekolah. Misteri belum terpecahkan di mana tidak ada satupun orang yang berada di istana Banawadi itu sesuai dengan penjelasan. Satu-satunya kemungkinan adalah Nona Woranat. Mon mengetahui pengacara itu juga mempunyai seorang istri yang bernama Wipa yang masih hidup sampai sekarang dan memutuskan untuk bertemu dengannya. Seperti yang sudah-sudah, Mon selalu diusir. Di hari berikutnya, Anne menyampaikan pada Mon bahwa dia hamil dan guru yang menghamilinya tidak percaya. Mon pun menemui guru tersebut tetapi dia tetap mengelak dan mengatakan Anne adalah wanita mureh yang tidur dengan semua lelaki. Singkat cerita, guru brengsek itu tidak mau bertanggung jawab dan mengancam akan menyebarkan foto bugil Anne jika Mon berani melapor ke polisi. Mon mengajak Anne ke rumah sakit untuk memeriksa lebih detail agar mendapatkan hasil yang lebih pasti, tapi Anne merasa enggan karena malu. Mon yang masih belia tidak mengerti hal yang dirasakan temannya dengan menuduhnya telah berbohong dan memutuskan hubungan pertemanan begitu saja. Di hari berikutnya, Mon menghampiri istri pengacara itu dan terus-terusan diusir sampai suatu hari, dia nekat menahan pintu itu dan mengatakan, Dr. Saner sudah menceritakan semuanya dan akan mengekspos semua yang sudah dia lakukan, barulah Mon diperbolehkan masuk. Sebenarnya Mon sudah mengatur semuanya. Untuk menggali informasi lebih di tempat Dr. Saner, dia mengatakan Wipa sudah menceritakan semuanya. Reaksinya sama seperti Wipa saat ini yang mengoceh sendiri dan mengeluarkan semua informasi yang mereka tahu. Waktu itu Dr. Saner mengatakan tentang suami Wipa yang berselingkuh dengan sekretaris sang putri yaitu Nona Woranat. Dokter sendiri mencurigai Prapanla yang membunuh kekasihnya karena di hari menghilangnya Woranat, dokter menemukan gelangnya yang tercecer di lantai perpustakaan dan Prapan terlihat gugup sekali hari itu. Juga terdapat bubuk semen di siku dan lengan kemejanya. Nah, di tempat Wipa ceritanya berbeda lagi. Wipa mengatakan sang putri menyukai Dr. Saner, tetapi karena perbedaan umur dan status, mereka akhirnya tidak bisa menikah. Dari sanalah mereka menjalin hubungan gelap. Di mata Wipa, Dr. Saner hanya seorang penipu kalangan kelas bawah. Selagi Mon mencari informasi dengan berkomunikasi dengan Wipa, senior juga bergegas memeriksa dokumen-dokumen di lantai atas dan menemukan sebuah surat wasiat yang terletak di belakang sebuah foto. Sesosok arwah muncul dan terjadi keributan di lantai atas. Mon yang akan menyusul ke atas dihadang oleh sesosok arwah yang berteriak kepadanya, "Kau ini siapa dan mau apa di sini?" Mon memberanikan diri menerobos arwah tersebut dan mendapati kertas yang berterbangan juga pintu lemari yang bergerak sendiri. Mon menutup mata, sebuah gambaran masa lalu, tempat yang ramai dengan orang-orang yang berlalu lalang juga tangisan anak kecil terlihat di sana. Mon mulai mimisan. Gambaran itu mulai menghilang dan arwah kakek yang mencegahnya tadi kini mencoba untuk menyerangnya. Senior mencoba membantu Mon, pertarungan antar arwah pun terjadi. Wipa datang dengan menodongkan pistol dan berteriak hentikan. Kedua arwah itu pun menghilang dan Mon kembali diusir. Dalam perjalanan, senior berkata dia menemukan 2 surat wasiat. Satu surat menunjukkan Dr. Saner sebagai pelaksana tapi tidak terdapat tanda tangan sang putri. Satu surat wasiat lainnya, Prapanla yang ditunjuk sebagai pelaksana. Dari hasil investigasi selama ini, Mon mencurigai Prapan. Jika benar apa yang dikatakan Dr. Saner, yang dimana dia membunuh kekasihnya sendiri, tidak menutup kemungkinan jika dia juga membunuh sang putri untuk merebut hartanya. Di sekolahan, Anne diserang oleh teman-temannya entah karena apa. Malamnya Mon kembali bertemu Dr. No untuk mendapatkan informasi tentang sodium triopental yang adalah jenis karbiburat yang dapat mengakibatkan hilangnya kesadaran secara mendadak. Jika digunakan dalam jumlah rendah akan membuat orang bingung dan melakukan apa yang diminta seperti dihipnotis. Setelah makan malam, Mon ditemani senior menghampiri sebuah studio foto zaman bahela hanya karena memang Mon senang memandangi foto-foto lama. Alasan lainnya juga karena terdapat foto pernikahan orang tuanya dulu. Sepulangnya Mon di asrama, dia menemukan Anne yang terkurung dengan rambut acak-acakan. Mon pun merapikan penampilan Anne, setelah itu mereka kembali berbaikan. Anne mengatakan sangat mencintai Pak Guru PK itu sedangkan Mon terus menasehatinya untuk menjauh dari guru tersebut. Kembali ke Wipa, kini dia mabuk dan mengoceh tentang almarhum suaminya dan mengakhiri hidup. Keesokan harinya Mon mendapati Dr. Saner yang tergeletak di lantai rumahnya karena serangan jantung.
Tapi untungnya waktunya belum tiba dan dia masih bisa diselamatkan. Dr. Saner pun menceritakan surat wasiatnya sudah ditukar oleh pengacara Prapan dengan tujuan menguasai harta sang putri, dan soal bayi Daeng mungkin Prapan jugalah yang menyingkirkannya. Malamnya Mon dan Senior berdiri di depan tembok asrama. Mon mengatakan kepada tembok itu bahwa mereka sedang mencari pembunuh sebenarnya dan meminta arwah yang ada di dalam tembok itu untuk membantu mereka. Tembok itu seakan memberikan tanda dengan tulisan perpustakaan. Nah, gue potong di sini dulu ya. Nantikan updatean lanjutannya. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya. See you.